Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi amarna bi ta'ati wa nahana 'anil sayyi'at. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ghafirudz dzunubi wal khati'at. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhul hadil ummati ila a'la maqamat. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi alladhina jahadu fi sabilillahi fanalu a'la darajat. Amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim. Yang ulun muliakan dan ulun hormati para jamaah musalla at-taufiq rahimakumullah. Mari dalam kesempatan yang penuh barakah ini kita sama-sama untuk memanjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah karuniakan kepada kita semua, baik nikmat iman maupun Islam, nikmat zahir maupun batin, nikmat ijab maupun imdad, nikmat kesehatan dan kesempatan, sehingga kembali dengan nikmat tersebut kita dipertemukan, dikumpulkan oleh Allah di tempat yang mulia ini, dan mudah-mudahan kita semua senantiasa mendapatkan limpahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat serta salam semoga selalu Allah curahkan dan limpahkan kepada junjungan kita Imamul A'zam, Habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta keluarga, sahabat dan pengikut-pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Jamaah rahimakumullah. Ali bin Utsman radhiyallahu anhu qala, dari Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu berkata, ia man hafidha salawatil khamsa li waqtiha wa dawama 'alaiha akramahu Allahu bi tis'i karamat. Barang siapa yang mampu memelihara menjaga salat 5 waktu di dalam waktunya dan dia senantiasa mengekalkan atas hal tersebut, niscaya dimuliakan oleh Allah dengan 9 kemuliaan. Apabila orang yang kawas sembahyang tapi kadang pernah mengqadha, artinya sembahyang itu kada dilambat-lambatakan, sembahyang itu bujur-bujur diperhatikan, maka Allah akan memberikan kemuliaan dengan 9 kemuliaan. Apalagi ini kita di bulan Rajab, bulan di mana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dan umat Nabi untuk melaksanakan sholat 5 waktu melalui peristiwa Isra dan Mi'raj. Isra Mi'raj itu yang paling besar hikmahnya ya sembahyang 5 waktu itulah. Makanya luput benar apabila orang merayakan Isra Mi'raj berhimat persiapan dari panitianya oleh sembahyang. Rugi benar tuh. Mempersiapkan macam-macam sampai kita tinggal sembahyang apa yang asal umpamanya nih kan.
atau ketinggalan sembahyang maghrib kah pemainnya lah. Nah intinya apabila Mi'raj itu kita disuruh memperbaiki sembahyang kita. Berarti sembahyang nebian atau salatnya adalah merupakan satu ibadah yang paling dicintai oleh Allah. Afdharadha ala abdin ahabba ilaihi minas shalah, ahabba ilaihi minas shalah. Allah akan pernah memfardukan kepada seorang hamba yang lebih dicintai oleh Allah selain daripada sembahyang. Saking istimewanya sembahyang, maka cara Allah mewajibkan kepada seorang hamba, kepada para hamba ini beda dengan ibadah yang lain. Kalau puasa Ramadan cukup malaikat Jibril menyampaikan wahyu Allah kepada Nabi kita Muhammad. Zakat demikian juga, dalam haji demikian juga. Tapi kalau sholat, maka Nabi kita Muhammad SAW yang dipanggil oleh Allah untuk menjemput perintah sholat melalui peristiwa Isra dan Mi'raj. Dalam perjalanan peristiwa Isra Mi'raj ini pun Nabi disuruh singgah 5 kali. Pertama di Thaibah, yang kedua di Madian, yang ketiga di Tursina, yang keempat di Baitul Lahmin, yang kelima di Masjidil Aqsa. Kelima-limanya Nabi singgahnya sembahyang. Di Thaibah itu di mana garam? Thaibah itu iya di Madinah. Wah ini ngarannya Madinah, dulu ngarannya Thaibah. Wah ini Madinah. Ini beda sunyi Madinah lah. Anu gerak kurunus ya. Gerak kurunus kan itu. Sembarangan lagi. Kasihan anak-anak umrah ya kesahan lah. Gara-gara sebutin corona aja. Tapi kita akan boleh terlalu takutan sama corona. Kalau Ebian menyentuh masker sampai 3 pak sudah mantap, ada usaha santai aja. Belum tukar lagi. Sama ya, tapi ada jari-jarinya di video tuh kehabisan masker, mohon maaf tuh ada yang mengirimi video tuh utang tuh di utang anyar apa kan yang memburuk itu kawan udah tuh biar kalau darurat tuh nah talinya di dem yang lo kan nah iya bahaya kan mau main menyimpan di jangan karena lo takutan sama corona iya umur itu bila meninggal itu berarti habis lo ya semua corona tuh sampai kayak mati tuh kalian habis umur biar koroner ke koronos kan ada macam materialnya kan habis umur baru jangan kalau takutan kita dulu anu aja berpegang kepada Allah Ta'ala ya berdoa supaya dihindarkan dari penyakit boleh ya. Allahumma inni a'udzubika minar rihil ahmar dan min aswad wa dain akbar. Ya Allah, berlindung kepada Engkau dari angin yang merah, angin dulu, wadamin aswad dan darah yang hitam, stroke, kemudian wadail akbar dan semua penyakit menggenal-genal masuk penyakit itu, masuk itu, yang penting berdoa ya sudah. Nah, corona tadi kan, tadi kisahnya, maka ada Madinah katanya, Nabi sembahyang di Madinah, kenapa Nabi sembahyang di Madinah? Ambil berkah di situ. Makanya kota Madinah itu berkah. Belum Nabi hijrah ke Madinah, Nabi sudah sembahyang di Madinah. Madinah itu berkah karena adanya Nabi. Makanya juga bila kita umrah nambah haji itu tahu tuh Madinah itu istimewanya apa? 4 hari 3 hari kada mandi, baju itu kada mandi, kalau betapas baju itu kalau betapas kada hiram di sini baju silakan biar pakai baju putih, baju kaos tuh pakai 4 hari pian lihatin di sini kan ada girang itu kota Madinah istimewanya. Tapi jangan dicobakan sampai terbawa. Ini khusus di Madinah nih. Dasar ada girang pian di sini kan itu istimewanya. Kenapa? Karena memang di situ dapat doa daripada Nabi kita Muhammad SAW. Kota Mekah istimewa juga kenapa? Karena dapat doa Nabi Ibrahim. Di kota Mekah tuh pian kan ada orang bertanaman macam-macam, jarang lo kamu paling korma yang lo tapi buah-buah apa aja ada. Kenapa? Karena Nabi Ibrahim minta kepada Allah warzuq ahlahu minat thamar. Ya Allah karuniakan penduduk Makkah ini buah-buah yang banyak. Semangka banyak di Makkah. Padahal ada kebun semangka orang di Makkah.
Rambutan banyak di Mekah, ada kebun rambutan. Durian ada di Mekah, ada kebun durian. Ini Nabi Ibrahim berdoa minta buahnya, ada minta pohonnya sendiri. Buahnya ini dikirim oleh Allah, buahnya dikabulkan doa. Ini kota Mekah itu berkah luar biasa. Kota Madinah berkah. Kenapa kota Mekah ini jadi sampai berkah? Ulun perhatikan bilanya orang adzan di Mekah di Madinah tuh habis pulang tulakan ke masjid. Sembahyangan orang ini nama ulah berkah durian. Artinya apa? Orang memperhatikan sembahyang. Makanya hidup kita ini akan berkah manakala kita memperhatikan ibadah kita. Manakala kita memperhatikan sholat 5 waktu, keberkahan akan diberikan oleh Allah. Makanya Nabi dalam hadis lain mengatakan, apabila orang penyembah yang yang pertama diberi keutamaan oleh Allah apa? Kesusahan hidupnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau orang meninggalkan sembahyang, yang pertama yunza'u anhu barakatul anhul barakatu min umrih. Allah cabut keberkahan umurnya. Bila orang tuh pada sembahyang, keberkahan umur dicabut oleh Allah. Maksudnya apa? Umurnya banyak dipakai dalam hal yang sia-sia. Bertambah umur, bertambah kelakuan yang macam-macam. Bertambah umur, bertambah jauh dari Allah. Bertambah umur, bertambah maksiat kepada Allah. Naudzubillah. Ini umur yang kada berkah karena itu. Makanya kita biar kada panjang umur, yang penting berkah. Biar umur 90 aja cukup itu. Berkah. Tambah otoha, tambah semangat ibadah, tambah tuha, tambah rajin ibadah. Ini ngarannya umur berkah tuh. Berkah itu artinya ziyadatul khair, bertambah kebaikan, itu artinya berkah. Rezeki berberkah, bertambah baik rezeki kita tuh. Umur berberkah, umur digunakan untuk ibadah kepada Allah. Anak berberkah, anak taat pasti ibadah. Ini yang mengartinya berkah. Makanya kita dalam hidup ini perlu berkah. Kalau ayah ada paham berkah itu orang menggeraknya, itu aja yang memberikan di saruan itu yang di bawah itu berkah. Itu berkah namanya. Allah. Jadi sembahyang itu bila digawi berkah, rezeki berkah. Bila ditinggalkan maka keberkahan umur dicabut oleh Allah. Bila ditinggalkan maka Allah hapus dari wajahnya tanda-tanda orang saleh. Kenapa? Karena pernah kena al-wudu. Kita kan pada hari kiamat tak kumpul. Mulai zaman Nabi Adam manusia tak kumpul sampai zaman Nabi kita Muhammad SAW. Banyaknya manusia ini kayak apa? Nabi meminandui kita, mengenali kita nih nak umat sidin nak kayak apa sih meminandui? Nabi meminandui itu mengenali kita melalui bekas basuhan air wudu. Bila orang rancak berwudu, bila ia melebihkan basuhan ketika berwudu, maka disitulah karena cahayanya nampak yang disebut oleh Nabi, inna ummati ya'tuna yaumal qiyamah ghurran muhajjalin. Sesungguhnya umatku pada hari kiamat datang karena bercahaya anggota tubuhnya bekas basuhan air wudu mereka. Makanya bila berwudu jangan semalam ditambahi aja nih basuhannya, jangan mampas di sini nak. Lebihkan ke sini nak, lebihkan dalam basuh itu nak. Basuh tangan lebihkan, basuh kepala dilebihkan, dibanyaki supaya Nabi jangan mengenali kita. Kemudian setiap amal yang dikerjakan orang itu kada diterima oleh Allah bila orang pada sembahyang. Amal yang lain kada diberi pahala oleh Allah. Kenapa? Karena sembahyang ada digawi. Kullu amalin ya'malu la ya'juruhu Allah. Tiap amal yang dikerjakannya kada diberi pahala oleh Allah karena dia meninggalkan ibadah kepada Allah. Awalu ma yuhasabu bil 'abdi yaumil qiyamah as-shalah, faman fa idza sawasaru asir amali. Paling pertama yang dihisab oleh Allah pada hari kiamat adalah salat. Apabila salatnya bagus, yang lain itu menggiring aja. Apabila salatnya rusak, yang lain pun umpat rusak juga. Maka bila ini berdoa, itulah kada sembahyang, kada diterima oleh Allah doa. Kada bakalan kabul. Biar himmatnya berdoa kada kabul. Kenapa? Nya syarat kabul doa kada digawinya apa? Sembahyang yang digawi. Bila ada orang saleh berdoa Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat, maka ada sembahyang dari kada termasuk dalam doa orang saleh. Alhamdulillah. Kada gampangan itu waktu di dunia tuh baru anak matinya kayak apa dalam orang kada sembahyang. Anak matinya tuh kayak kelaparan, kehausan, dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Kenapa kita nih rancak bareng sebagai manusia ini sembahyang? Karena ada setan yang menggoda. Siapa pengarang setan itu? Ngarannya wasnan. Wasnan ini nang memicik di mata nih. Nah, ya bila hendak bangun subuh itu nanti merambit dong mata tapi. Nah, ya. Wasnan manutup ulang mata itu ngarannya itu wasnan dong. Wasnan itu kan orang beragaya bang ada. Wasnan anak iblis. Nah, anu nang menindih kepala deh. Makanya subuh tuh kepala rasa berat bangun kenapa? Ditindihinya oleh wasnan. Mata dikurambitakannya ya nang aja, menang aja dan nena. Tapi nanya main jam 5 tuh pelihatan, jam 3 masih nguling pulang. Mata dia makannya. Nah, wasnan tuh gawiannya tuh. Jangan mengalami Misnan ada sih yang misnan wekongan nih. Kalau iya nang mawas-wasi waktu sembahyang bang waktu wudu itu ngaranna walhan ngaranna. Ada juga ulama baca wilhan atau walhan. Bila kita nih nak usolli fardhu maghrib salat Allah usolli fardhu maghrib Allah usolli. Nah itu wilhan tuh di higanya tuh bisiki. Ya kan? Wilhan menggoda tuh. Bisikot besar ada. Oh, Bisikot. Bila wudu tuh nak, nawaitu wudu dia. Nawaitu makarannya mah gila harus keluar kan. Hah? Kawan makan di malu duit dan apa ada terusnya nawaitu wudu. Udah pernah tahun berapa tuh tahun kalau pada saat tahun 2000 di Sakumpul tuh ada pada kampung itu tuh sampai rimbus semuanya kadang-kadang tuh potong ya Allah ngarang di Sakumpul antrian panjang banget ya Allah Rabbi ada kulit bawa was kalau ada kawan kita pembunuh nang itu menjadi batang ditujul biasanya hilang was-was itu biasanya hilang was-wasnya tuh berkurang hilang Terus kunyong. Itu namanya walhan. Berarti mulut telantang ini. Hanya dia mengganggu deh. Apalagi manusia itu bilanya guring diikat oleh setan 3 ikatan yang letak dalam hadis Nabi. Apabila guring diikat oleh setan dengan 3 ikatan, bilanya bangun membaca alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur atau minimal alhamdulillah bangun guring 1 ikatan lepas. Nang keduanya apabila berwudu 2 ikatan lepas. Nang ketiga apabila sembahyang 3 ikatan lepas. Apabilanya bangun guring kada pembacaan 1 ikatan masih. Apabilanya kada wudu 2 ikatan. Apabilanya kada sembahyang 3 ikatannya tetap maikat ia bila inya beisukan tu pangulir lalu. Kaslan kulir benar awak berat hendak begawi macam-macam. Tapi apabila bacaan wudu sembahyang maka pagi itu nasyitan rajin orangnya semangat besukan tuh bergairah. Kenapa? Ikatan setan lepas. Nah itu bang mengganggu beribadah deh suasana yang maulah kita nak guring harus benar yaitu mata mengantuk awak asabaran. Nah lalu apa 9 kemuliaan yang diberikan oleh Allah Ta'ala bagi orang yang mengerjakan sholat 5 waktu? Awwaluha yuhibbullah, orang yang mengerjakan sembahyang, orang mengerjakan sholat yang pertama diberi oleh Allah, dia dicintai oleh Allah. Baik dia orang biasa atau orang yang dipandang hina, ketika dia sholat, ketika dia ibadah rutin istiqamah di dalam waktunya ada sampai mengqadha, maka dicintai oleh Allah. Biar pada ngalir-ngalir nak dicintai oleh Allah sembahyang di dalam waktunya. Ngaran di dalam waktu itu maksudnya apa? Maksudnya umpamanya asal kada sampai tengah maghrib. Apalagi kawan di awal waktu abdal lagi berjalan sidin misalnya kemana ke mall belanja sampai waktu Allah Akbar naik ke atas yang letak. Mencari musola di mall rata-rata ada musola kalau ini bahkan ada masjidnya di mall mana tuh mana itu Plaza Mulia ada masjidnya bahkan pengajiannya ada
Belum pernah di mall mana kali minta pengajian rutin, tapi kan ulun aku nih. Kenapa gerak kamu nurutin? Karena kamu tak seminggu, akan minta pulang. Beli pengajian kan aku belanja, aku belanja kan. Pas waktunya juga ada tebarangannya lah. Bagus juga ya. Di mall tuh kadang ada mendatangkan penceramah dari Jakarta, itulah. Nyaman kita nak beribadah, boy. Nyaman benar. Dicintai oleh Allah. Digawian begawe di kantornya sibuk di kantor karena kalau ke masjid, di kantor ini ada musolanya rata-rata. Nyaman anak beribadah, apalagi di kantor turun beberapa kali pernah ke musola di kantor tuh rata-rata nyaman asik. Bersih musolanya pulang. Ada kegempangan pian kalau dapat cinta Allahnya. Beruntung dunia akhirat sudah dicintai oleh Allah. Modal utamanya adalah mengerjakan sholat 5 waktu. Biarpun misalnya awak garing tetap sembahyang juga. Walaupun misalnya kada hawa berdiri tetap sembahyang juga. Walaupun misalnya kada hawa duduk ibadah juga nila. Karena di hari kiamat apapun alasan kita untuk membela diri apabila meninggalkan sembahyang maka kada bakalan diterima oleh Allah. Pernah hadis ulun sampaikan, ketika nanti di hari kiamat ada orang di hadapan kepada Allah Subhanahu wa taala, ujar Allah taala akan nampaikan pada sembahyang, ya Allah, ya Rabb, ulun ini orang sugih, ulun sibuk mau urusi bisnis, mau urusi duit ulun, kebanyakan duit nih kesannya nih. Ujar Allah taala, mana sugihnya? Kalau Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman itu hamba yang paling kaya, tidak ada manusia yang lebih kaya daripada Nabi Sulaiman, baik sebelum zaman Nabi Sulaiman ataupun sesudah zaman Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman itu sugihnya luar biasa, emas, permata, intan semuanya tak kumpul di dalam kerajaan Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman itu saking sugihnya biar sidin anu lantainya aja nang terang itu nang kelihatan baju mengalir di bawah, nang kayak berjalan di atas sungai, padahal lantai, tapi kelihatan tuh sungai sampai-sampai atau balik itu menyingsing ke baju sidin dikira basah. Nah, padahal lantai ya tuh kan canggihnya. Adalah ini orang sudah lantai nang itu. Ada kamu belum mulai. Nah, potongan baju menggelas padahal lantai, berarti canggihnya kalah dapat Nabi Sulaiman. Belum ada pesawat zaman Nabi Sulaiman sudah terbang ke sana kemari. Pakai apa? Pakai awan. Ini ada awan yang tunduk dengan perintah Nabi Sulaiman. Jirawan, wan, bawa aku ke Iran. Ada awan, panggil awan. Orang bawa. Ini tunduk kepada Nabi Sulaiman. Kemana aja diperintah? Pesawat ini tanduli. Tahap Nabi Sulaiman. Sungguh luar biasa. Nabi Sulaiman ya Allah Ta'ala tetap beribadah kepadaku walaupun dia kaya raya. Walaupun Nabi Sulaiman itu mempunyai banyak harta tapi tetap beribadah kepadaku. Artinya orang yang sugih itu kada kebalasan karena meninggalkan sembahyang karena bisnis, kada kebalasan karena kebanyakan duit. Kalau ini tahun kawan, kemana tadi ada kalian ke masjid ada sembahyang? Aku awal menjemur duitku basah hujanan banyak mana duit balik. Allah. Pada kawannya. Orang susah kayak itu juga, balasan susah kayak apapun kada diterima oleh Allah. Kenapa? Ujar Allah Ta'ala, Nabi pun nih, Nabi Isa tuh susahnya luar biasa. Kada berisi rumah, kada berisi bini, kada berisi pakaian kecuali nang di badan aja. Tapi Nabi Isa tetap sembahyang. Nang kayak itu Nabi orang balasan garing. Apa kada sembahyang? Ulun nih rancak pindah demam. Ujar Allah Ta'ala, ayo. Berapa tahun biarin Nabi Ayub pun tetap sembahyang aja. Balasan sibuk bagawi wadah orang. Ujar Allah Ta'ala Nabi Yusuf, Nabi Kutuna sembahyang aja walaupun bagawi di kerajaan Mesir. Jadi menteri di kerajaan Mesir sembahyang aja. Menteri tetap sembahyang. Jadi tidak ada alasan untuk meninggalkan sembahyang. Kalau kepingin dicintai oleh Allah, modal yang pertama adalah mengerjakan sembahyang. Bukan hanya sekedar mengerjakan, tapi mendirikan sembahyang. Kalau mengerjakan itu sekedar mengerjakan selesai. Tapi kalau mendirikan,
Inya apik sembahyangnya, tata caranya betul-betul belajar. Kemudian apa yang ada dalam sembahyang diaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Ia sembahyangnya inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sembahyang itu bisa mencegah daripada perbuatan keji dan munkar. Pengaruh sembahyang yang bagus tuh ia kawat menahani diri daripada perbuatan yang diharamkan oleh Allah, mampu menahani diri supaya jangan sampai berbuat maksiat kepada Allah. Ini yang pertama, biar bagi orang-orang penyembah yang itu dicintai oleh Allah. Mudah-mudahan anak kita penyembah yang berataan, rajin ibadah berataan. Yang penting kita sebagai orang tua itu doakan, kalau saya doakan supaya anak penyembah yang adalah doakan, kita bawai, kita contohkan. Insyaallah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau bini bangnya kalau penyembah yang kayak apa? Sudah ada mahasi lawan laki, sudah ada penyembah yang orangnya pamamayan kurang. Nah ini termasuk ujar Nabi salah satu ciri penghuni neraka. 4 macam bibinian penghuni neraka, salah satunya laisa laha raghubatun fi ta'atillah wala fi ta'ati zawjiha. Tidak ada keinginan untuk taat kepada Allah dan tidak ada keinginan untuk taat kepada suaminya. Lawan lagi kada maasi, lawan Allah Ta'ala kada taat. Kayak punya kondisi bini nangkai ini, amuninya tahan aja ditahan ya. Mau ada tahan cari ngapain? Mana orang berada? Ada dalam pembikin kan? Cari yang hanya. Tapi amuninya akun penyembah yang baik nah ada aja. Karena berharap kaum bini itu kumpul dunia akhirat jauh lah. Amun pancang nang tak kumpul bini kada sembahyang, nang laki sembahyang disuruh pada maksiat karena di akhirat kada tak kumpul, kada cari nang gara tak kumpul di dunia akhirat. Mama berimaman sembahyang, anak awak kamu salat hujan, berimaman Allahu Akbar, nang ini jadi makmum. Habis sembahyang ngomong bersalaman, nang ini mencium kata anak laki, bawa ucap pulang abahnya kalau ada salah apa minta halal minta itu abahnya ailah. Jangan aku udah selalu benar yang punya masalah. Tahu bini cara bersalaman. Ulang-ulang itu, kalau lagi seharusnya kau ucap juga sama-sama banyak aku banyak salah ilmu nikah minta antar itu tanya kayak itu terus bagus tuh. Jadi ada akan salah itu benar. Anak kalau tuh ada anak yang bersalaman, anak kena tuh. Karena habis nang abahnya baca Al-Quran, nang mama baca Yasin, nang anaknya nang baca surah-surah pendek, mama bubarkah rumah nang lain deh. Nah kayaknya kan damai, insyaallah mama kayaknya aja hidup tuh saya kumpul anak tuh. Bubarkah tuh. Allah, kan ramainya rumah tangga, nang bahagia jadinya nang kayak itu tuh. Biar kalau tapi berduit amunnya nang penyembah yang berataan maka nyaman tuh. Wa yakunu badanu sahihan. Orang nang penyembah yang tuh awaknya disehatkan oleh Allah. Kenapa jangan yang garing aja? Karena Allah sayang. Orang penyembah yang garing tuh Allah sayangi. Tapi tetap beda dengan orang penyembah yang rata-rata orang sembahyang tuh disehatkan oleh Allah. Kalaupun ada garing, Allah akan membersihkan dari segala macam dosa atau Allah akan mengangkat derajat sendiri. Yang penting sembahyang itu biar gerakannya santai. Ini jadi sehat kita bila nang takbir tuh nah. Kadang usah nambah kajutan santai aja. Tangan kita diletakkan dulu bujur-bujurnya lah. Kau usale bilang usale kalau dalam maghrib serah-serahkan musafir berarti adaan makmumat diletakkan. Mata kita cangang ke bawah sudah. Jangan sampai usul kalau dalam maghrib salah-salah sebelum berarti ada Allah waktu kayak hendak tusuk aja tenang ya, tenang, mata cangkap bawah usulin ya nah hanya sudah usulin ya Allah mengangkatnya pelan-pelan aja. Waktu kita mengangkat nang begamat ini biar sampai tak andak di sini berdiam 1 mat hanya turun itu aliran darah kita mengalir dengan normal tuh akhirnya tuh. Tapi amun nambah kajutan sudah bakajutan mangkatnya sedikit mah Allah ada dapat tenang sehatnya tuh nak. Orang nang begamat Allahu Akbar. Nah jadi kan sehat tuh sampet tuh nak. Aliran darahnya berputar normal. Allahu Akbar darahnya bergerak terbulik pulang. Karena sampet mengalir. Kayaknya nang anu
tuh sholatnya bujuri. Maandak tangan ini sudah racok mencontohkan maandak tangannya na bujur-bujur nangkainnya ini bagi kesehatan luar biasa biar bila maandak tangan di pas nih nah ini maandak tangannya kayak ini sunnah aja banyak kain aja bang sebayang saja kan saja makanya Allahu Akbar kayak ini tangannya nah kayak ini tangannya bejuntai ini tangannya ini nah saja tapi kawan juga bingung sampai melirik kawan sembayang mau banyak tangan kayak ini nah nyaman deh. Nah kayak ini anak tangan aja bagi kesehatan kita tuh luar biasa. Karena rukuk pulang nih lah, amun rukuknya bujur pian, maka ini akan memberikan kesehatan baik waktu kita, baik bagi pinggang kita nih lah. Bagus. Nah, insya Allah karena apa tuh waktu jepit kangarannya tuh asalnya bujur aja nih lah. Nah, kalau ini akan nayo bang ya padahalnya bujur aja, berarti Allah ada hikmahnya tuh memberi itu pulang. Rokok sujud pian mun sujud tuh namun kawin jangan sampai kada tumanina. Kenapa sujud harus ada tumanina? Karena di otak kita nih ada bagian tertentu nang kada kena aliran darah kecuali waktu sujud. Artinya bila orang kada sembahyang kada pernahnya aliran darah itu ke situ, ia kurang sehat di sini nih. Tapi bilanya sujud apalagi tumanina maka aliran darah itu kan nama isi ada bahagian di kepalanya yang kada kena aliran darah kecuali waktu sujud. Makanya sujud tuh batu mahdina. Sujudnya tuh posisi tangan di sini sudah pada kanan. Tangannya lurus sejajar lawan ini nah. Jangan tak ke muka, jangan tak ke belakang. Apalagi gua ada kawan kiri kanan itu maharani tampat ngerana tuh. Di sini aja nah, sejajar di sini nah. Di sini siku kita buka jangan kita anak ke bawah siku kita buka bibinian berapat nah kemudian intuhot kita akan ke lantai juga batis ini kita lipat nah batis ini kita lipat jangan jumping batis ke atas tuh nanya ada jumping tuh nah ya kalau bilanya betumpang bang batis waktu sih kada sah sembahyang kenapa kada sah karena bukan anggota 7 anggota 6 aja satu aja nang lipat satunya ditumpangnya kada boleh sehat ya. Duduk tahiyat pernah diurun aja deh soal duduk tahiyat akhir mohon maaf ya bila tahiyat akhir itu tumben dikarenakan lawan ampun pian kena kami yang bisa disambar gitu dikarenakan tumben kita enak ya gitu tahiyat akhir tumbennya nih karena amun lalakian tuh awit kena kuatnya tuh ada sampai satu hal bimbingan bang, bimbingan sehat bagian itu dari penyakitan juga nak sehat. Tapi ini kalau berdasarkan kawannya juga karena hal-hal tertentu lah omongan apa. Jadi yang kedua awaknya sehat. Yang ketiga watak rusuhul malaika orang yang sembahyang itu dijaga oleh malaikat. Jangankan pian orang sembahyang orang baudu aja anak tulah kamana baudu itu dijaga oleh malaikat. Kita pilih anak tulah kamana itu bagus baudu pian. Kayaknya batal bang singgah di jalan baudu. Pokoknya nak Banjar baudu kita Banjar karena singgah di mana namanya kita mulai sini kan singgah di Penajam di Beret baudu pulang kita. Karena sampai di warung kan waktu zuhur bau itu sekaligus sembahyang pemainnya karena sampai di mana bau wudu tapi yang bau aja sembahyang pada yang benar bau wudunya untuk memelihara keselamatan kita kenapa dijaga oleh malaikat apakah lagi kita sembahyang bau wudu aja dijaga apalagi kita sembahyang makanya biar Allah Ta'ala wahai Musa apabila kamu tidak dalam keadaan berwudu kemudian kamu ditimpa musibah maka janganlah kau menyalahkan diri janganlah menyalahkan orang lain kecuali dirimu. Artinya tewas dari wudu. Itu dalam hadis qudsi ada tuh. Jadi bongkong benar bila orang berwudu. Malam aja ya kalau kita guling berwudu maka pertama dapat pahala puasa siang, dapat pahala beribadah malam semalaman. Mengguling berwudu. Guling berwudu. Habis menyikat gigi kan kita bila boleh menyikat gigi kan bahan menyikat gigi baudu langsung batu hanya berabah nah mulai kita baudu tadi nak berabah maka sampai ke subuh kita guling
sampai ke subuh itu dicatat oleh Allah kita puasa siang hari malam beribadah semalam. Nang Tuhan kana anungkah Mbah-mbahnya pamanya nenek-nenek beruduk sih lalu kain nang baparak nak menjapai si kain nih ajar kain tangan nak menjangkau ujar nenek naik kenapa ujar kain ini jangan pian keterakan betul-betul karena ulun hendak mendapatkan pahala yang besar dengan bau ini. Biar kain bapaknya apa kok kalau kau menjapai lah kada kawan siapa yang melajari busuk di hati apa kain datang hamur siapnya adanya kain tuh pak yang bila beri bau itu biar kada apa-apa yang disentuh kain kan yang disumbari kain kan ada apa ya maksudnya kalau pada disentuh kan ada apa-apa artinya nilai wudunya itu kada batal biar walaupun wudunya batal tapi yang berkat wudu yang pada tamat nilai wudunya kada batal tetap dijaga oleh malaikat tetap mendapatkan pahala puasa di siang hari beribadah di malam hari ada bapak wa tanzilul barakatu fi darihi turun keberkahan di rumahnya nang laki sembahyang nang bini sembahyang nang anak sembahyang maka rumah ini banyak kebaikan diberikan oleh Allah rizki diluaskan oleh Allah kenapa sembahyang serumahan beribadah serumahan lalu berkahnya turun tiap hari subuh sudah Allah turunkan berkah kenapa serumahan bangun subuh itu rahasianya bila nak berkah di rumah itu kayak baju guling nih subuh nih ibadah bangun supaya nyaman bangun subuh guling sung-sung nih sung-sung tuh bangun subuh apalagi biar kalau guling sung-sung itu jangan kan subuh tangan kanan aja sudah tak bangun kenapa wah ini banyak yang Bandung guling karena kebanyakan hiburan ya Allah tuh nonton TV rame nonton dunia terbalik aja sampai jam berapa habis tukang uji pingkulan aja sampai jam berapa belum lagi dunia terbalik si ibu deh nonton itu aja sampai jam berapa kayaknya pulang bila asal bosan nonton TV dihiga HP pulang bersambung membuka Facebook pulang jangankan nang anu nang tua aja bisa ke Facebook kan episode menyambut ke Facebook pacibok sebetulnya Allah Rabbi ini nang mengganggu guring kita nih dia nang malam tuh bisa sampai jam 12 guring ada nang sampai jam 1 guring kenapa habis nonton TV bersambung ke HP pulang dia nang nanggung guring kecuali ada aur menurun memang rata-rata landung apalagi ulun masih jauh kadang sampai jam 11 jam 12 sampai ke rumah tuh lah landung sampai ke rumah kadang mungkin langsung guring ya Allah tak mengkadang kita auran baik kita murid nyaman awak bangun untuk meringan karena apa jadi ringan karena sudah cukup istirahat. Ini keberkahan Allah turunkan bukan hanya keberkahan dalam rumahnya, rumah tangganya pun diberkahi oleh Allah, usahanya diberkahi oleh Allah, anak-anaknya diberkahi oleh Allah. Dimulai dari membiasakan sholat 5 waktu di dalam waktunya, jangan sampai terlambat. Wa yadhharu ala wajhi simasalihin. Yang seterusnya Allah nampakkan di wajahnya itu tanda-tanda orang soleh. Tak lain orang yang sembahyang ini lawan yang kada baik di dunia maupun di akhirat. Biar orangnya kirang tapi penyembah yang nyaman aja dilihat rumahnya tuh. Wayu layyilullahu qalbah. Kemudian
Kemudian yang seterusnya kelebihan orang beribadah kepada Allah dalam menunaikan sholat 5 waktu adalah hatinya dijadikan oleh Allah menjadi lembut. Orang yang penyembah yang tuh hatinya lembut. Hati lembut itu apa? Mudah menerima nasihat. Hati yang lembut mudah menerima kebaikan. Hati yang lembut mudah tersentuh dengan keadaan sekelilingnya. Ini hati yang lembut. Apabila dibawa ibadah, hati yang keras itu kenapa jarang? Hati keras itu apabila dibawa maksiat lalu keras hati. Bila yang keturukan keras dia mati hati. Anak tuh bila penyembah yang pian nyaman ibadahnya daripada ada penyembah yang jadi bawa ibadah. Bilainya serumahan itu sembahyang. Aisyah karamnya sudah. Nah jadi kelebihan sembahyang itu banyaknya luar biasa. Di dalam pesan ini Sayyidina Utsman menyampaikan 9 aja. Di dunia di akhirat diberikan oleh Allah Ta'ala keutamaan bagi orang yang mendirikan sholat 5 waktu. Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal doa. Di antara doa yang terdapat di dalam Al-Qur'an, wahai Tuhanku jadikanlah aku dan keturunanku orang-orang yang senantiasa mendirikan sholat, dan terimalah permohonan kami. Itu termasuk amalan yang menjadikan anak cucu itu rajin sembahyang. Dan mudah-mudahan kita berdoa diberikan taufik hidayah oleh Allah untuk selalu beribadah kepada Allah, istiqamah kita dalam mengerjakan sholat 5 waktu, dan mudah-mudahan demikian pula dengan anak cucu kita, keturunan kita diberikan oleh Allah keringanan untuk mengerjakan sholat 5 waktu. Amin. Sehingga kita akan mendapatkan keberuntungan baik di dunia maupun di akhirat. Amin. Ala dunia wa ala kulli nabiyyin shalihah wa ila hadratin nabi al-fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa warzuqna 'ilman yanfa'una. Allahumma nas'aluka 'ilman nafi'an wa 'amalan mutaqabbalan wa rizqan thayyiban. Allahumma baghfir lana wa taqabbal minna innaka antas sami'ul 'alim wa 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Sallallahu alaihi wa sallam Muhammad wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.